Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dosen Sugeng Ali Mansur MPD, yang kami hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Milandia Saida, Muhammad Fikri Haikal, An-Nida Nizalul Iftitah, akan mempresentasikan tentang sejarah Islam pada masa Turki Utsmani. Yang pertama kali mempresentasikan akan disampaikan oleh An-Nida Nizalul Iftitah. Yang kedua oleh Milandia Saida, dan yang terakhir oleh Muhammad Fikri Haikal. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Yang pertama, sejarah bangsa Turki bermula dari wilayah yang bernama Turkistan. Turkistan bersebelahan dengan daerah besar seperti Mongolia, Cina Utara di bagian timur, dan Persia di bagian selatan. Wilayah ini didiami oleh suku Algiz. Karena faktor ekonomi dan kemarau panjang, mereka berpindah ke Asia Tengah pada abad ke-6. Awal mula interaksi Turki dengan Islam. Tahun 624 Masehi, tentara Islam yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Rabi'ah mengajak Raja Turki untuk bekerja sama menaklukkan Armenia. Interaksi penduduk Turki dengan Islam bermula ketika Islam telah berhasil membuka dan menyebarkan Islam di wilayah timur Laut Persia. Pada saat kekuasaan Persia, interaksi Turki dengan Islam dimulai dengan banyaknya warga yang masuk Islam dan ikut serta dalam berjihad. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, negeri Tiberisan ditaklukkan. Umat Islam pun kemudian disambut oleh Turki, sehingga sebagian dari mereka masuk Islam secara sadar. Masa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau meneruskan hingga ke Bukhara dan Samarkand, sehingga wilayah Asia Tengah dikuasai oleh Islam. Masa Al-Mu'tasim memerintah Abbasiyah, jalan Turki menuju pemerintahan semakin terbuka, dengan tujuan konsolidasi internal Abbasiyah agar bisa memerangi Persia. Dan selanjutnya muncullah kerajaan Saljuk yang dipimpin oleh Duk Rilbek. Berkat keberhasilannya memberantas aliran Syiah, Raja Duk Rilbek sangat berjasa pada kerajaan Abbasiyah. Atas jasanya yang besar, kemudian diikatlah hubungan kekeluargaan antara Abbasiyah dan Saljuk. Namun, kerajaan Saljuk mulai runtuh saat wilayah semakin luas. Bangsa Turki pun kemudian terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang independen, dan akhirnya mengalami kekalahan oleh serangan yang bertubi-tubi. Turki Utsmani berasal dari kabilah Turkmania yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Akibat serangan Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan ke Irak dan wilayah Asia Kecil, Sulaiman bersama kabilahnya hijrah ke Anatolia. Setelah meninggal dan digantikan oleh Ertugrul, kabilah ini berhijrah ke barat laut Anatolia bersama 400 penunggang kuda. Di sanalah beliau melihat perang antara kaum Muslim Saljuk dan kaum Kristen Bizantium. Utsman bin Ertugrul sebagai pengganti ayahnya meneruskan kekuasaan kabilahnya. Saat pusat kekuasaan Turki Saljuk dihancurkan oleh bangsa Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan, maka daerah kekuasaan dan aliansi Saljuk pun memisahkan dan memerdekakan dirinya masing-masing. Begitu juga kabilah Utsman bin Ertugrul yang kemudian memproklamasikan kerajaan Turki Utsmani yang dinisbatkan pada tahun 1299 Masehi. Raja yang berkuasa di Turki Utsmani.
ada 40 raja yang memerintah Turki Utsmani. Namun, saya akan membahas raja-raja yang terkenal dan berjasa atas kejayaan Turki Utsmani. Yang pertama, Sultan Utsman bin Ertuğrul. Tahun 699 Hijriah, Utsman melakukan perluasan kekuasaannya sampai ke Romawi Bizantium. Setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk, Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Utsman juga membuat suatu peraturan untuk raja-raja kecil, yaitu 1. Masuk Islam, 2. Membayar jizyah, 3. Berperang. Dengan penerapan sistem ini membawakan hasil yang menggembirakan, yaitu banyak raja kecil yang tunduk kepada Utsman. Yang kedua, anak Utsman bin Ertuğrul, yaitu Sultan Orhan. Beliau ditetapkan menjadi raja setelah banyak membantu perjuangan ayahnya. Beliau berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil. Beliau juga membentuk tentara baru yang diberi nama Inkişahiyah. Di zaman inilah pertama kali dipergunakannya senjata meriam. Selanjutnya, Sultan Murad I. Dengan memantapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan Murad I meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda kavaleri. Perjuangannya pun terus dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Masa Sultan Murad I dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bayazid, yang meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayah seperti Aiden, Sarukan, dan Mutasa di Asia Kecil dan negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. Pada masa itu terjadinya perang salib yang disebabkan Paus Bonifasius cemas akan pengaruh Bayazid. Tentara salib ketika itu terdiri dari berbagai bangsa, namun dapat dilumpuhkan oleh pasukan Bayazid. Namun pada peperangan berikutnya, ketika melawan Timur Leng di Ankara, Bayazid dapat ditaklukkan dan mengalami kekalahan. Bayazid dan putranya wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Kekalahan Bayazid di Ankara itu membawa akibat buruk bagi Turki Utsman, sehingga penguasa Saljuk di Asia Kecil satu persatu melepaskan diri. Muncullah Muhammad I, putra Bayazid, dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ia berusaha keras menyatukan kembali negaranya yang telah bercerai-berai untuk kembali ke keadaan semula. Namun, Sultan Muhammad I meninggal. Sepeninggalannya Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil oleh Sultan Murad II. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Eugenius VI kembali menyerukan perang salib kedua. Sultan Murad II menderita kekalahan dalam perang salib tersebut. Namun, bantuan putranya yang bernama Muhammad berhasil melanjutkan kembali dan pada akhirnya Murad II berjaya. Sampai akhirnya kekuasaan diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah Murad II meninggal dunia, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Beliau diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam. 3 alasan Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel, yaitu dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi, 3. Negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Bayazid II. Berbeda dengan ayahnya, Bayazid II lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada penaklukan wilayah.
Sebab itu muncul kontroversial. Akhirnya ia mengundurkan diri dan digantikan oleh putranya Salim. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Miladia. Masa Khalifah Utsmani. Yang pertama, Salim bin Bayazid II. Dia berhasil mengalahkan Safiyah yang berkoalisi dengan Portugis untuk menyerangnya. Dia juga menguasai kerajaan Mamluk di Syam dan mengubah pemerintahan dari kesultanan menjadi kekhalifahan dengan Salim sebagai Turki Utsmani pertama. Yang kedua, Sulaiman bin Salim. Pada masanya, pemerintahan mencapai puncak perluasan dan kebesarannya. Wilayahnya membentang dari Bogat sampai di Wina, ibu kota Austria. Selain itu, dia telah membuat aturan hukum kuno untuk mengatur hal ihwah kenegaraannya yang tidak pernah diatur oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Dan dia menerapkan sistem pembagian kekuasaan juga untuk mempermudah birokrasi negara. Yang ketiga, Salim II bin Sulaiman. Dia bukanlah seorang penguasa dan penakluk yang handal. Untungnya dia dibantu oleh menterinya. Usaha-usaha yang dilakukannya, yang pertama, perjanjian gencetan senjata sang raja Prancis Charles IV. Peperangan Lepanto dengan orang Kristen yang mengalami kekalahan, membangunkan kembali armada laut Utsmani. Khalifah terakhir. Yang pertama, Abdul Hamid bin Abdul Majid. Dia adalah khalifah terkuat dan terakhir dari Khalifah Utsmani. Masanya ditandai dengan kekalahan-kekalahan pemerintahan. Bangkrutnya militer karena serangan pasukan gabungan negara-negara Eropa Nasrani. Yang kedua, Abdul Majid II bin Abdul Aziz. Pada masa ini, organisasi nasional Turki yang dipimpin oleh Mustafa semakin membesar. Bahkan diangkatlah Khalifah Abdul Majid II hanya untuk mendapatkan simpati dengan tetap menjaga sistem khalifah. Padahal sebenarnya Abdul Majid II tak lebih dari sebuah boneka yang dipermainkan oleh mereka. Penerapan aturan. Yang pertama, sekulerisme. Yang kedua, pemisahan agama dan pemerintahan. Yang ketiga, menghapus sistem kekhalifahan yang monarik. Dan yang keempat, mengganti undang-undang Turki dengan undang-undang sipil. Dengan demikian, berakhirlah masa kekuasaan Turki Utsmani selama kurang lebih 6 abad. Dan berdirilah Republik Turki dengan penguasanya Mustafa. Berikut daftar raja yang memerintah dinasti Turki Utsmani dan tahun kekuasaannya. Kemajuan dan kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, kemajuan. Pada masa Sulaiman bin Salim adalah puncak keemasan dan kejayaan kerajaan Turki Utsmani karena menguasai Bogrod sampai Wina, ibu kota Austria. Yang kedua, kemunduran. Pada akhirnya kekuasaan Sulaiman I, kerajaan Utsmani berada di antara dua kekuatan yaitu monarki Austria di Eropa dan kerajaan Safiyah di Asia. Kelemahannya kerajaan Utsmani sebagian besar disebabkan oleh persoalan internal dan domestik.
kemajuan dan kemunduran di berbagai aspek. Aspek kekuasaan wilayah. Sepeninggalan Sultan Utsmani pada tahun 1306 Masehi, kerajaan dipimpin anaknya Sultan Orkhan I pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masanya berdiri akademik militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan. Setelah Sultan Murad I pada masa 1359 sampai 1389 Masehi mengganti Orkhan Naik, memantapkan keamanan dalam negara dan melakukan perluasan ke benua Eropa dengan menaklukkan Ardianopli, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan baru. Yang kedua, aspek perekonomian. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu, yaitu yang pertama Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun. Yang kedua Anatoli selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Aspek yang ketiga, ilmu pengetahuan. Yang pertama, tempat pendidikan. Secara umum pada masa dinasti Umayyah tidak terlalu memfokuskan terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mengakibatkan bidang ilmu pengetahuan kurang begitu menonjol, tidak seperti dinasti Islam sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa titik kemajuan yang terlihat, yaitu pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapatkan cukup perhatian, sehingga pada masa itu tempat kemajuannya terbukti dengan tersebarnya sekolah-sekolah dan akademisi-akademisi di semua kota. Yang kedua, menerjemahkan kitab-kitab. Pada masa Sultan Al-Fatih telah dilaksanakan penerjemahan hazanah-hazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab ke dalam bahasa Turki. Salah satu buku yang terjemahannya adalah Masyahir al-Rijal. Penaklukan Konstantinopel. Alasan dan tujuan penaklukan Konstantinopel. Pertama, karena adanya dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disemangati oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena beratus lamanya kota Konstantinopel menjadi pusat kemegahan bangsa Romawi, yaitu sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Yang ketiga, keindahan Konstantinopel dan letaknya yang strategis sebagai penghubung dua benua besar Eropa dan Asia. Beberapa usaha penaklukan Konstantinopel. Yang pertama dilakukan oleh dinasti Umayyah. Di masa dinasti Umayyah berupaya untuk melakukan Konstantinopel, akan tetapi masih belum juga berhasil. Selanjutnya dilakukan oleh dinasti Saljuk. Pada masa dinasti Saljuk, Konstantinopel dapat dikalahkan, dapat ditaklukkan, tunduk dan tak berdaya, sehingga dapat menawan kaisarnya, yakni Kaisar Romawi, Eropa dan Asia. Beberapa usaha penaklukan Konstantinopel. Yang pertama dilakukan oleh dinasti Umayyah. Di masa dinasti Umayyah berupaya untuk melakukan Konstantinopel, akan tetapi masih belum juga berhasil. Selanjutnya dilakukan oleh dinasti Saljuk. Pada masa dinasti Saljuk, Konstantinopel dapat dikalahkan, dapat ditaklukkan,
tunduk dan tak berdaya sehingga dapat menawan kaisarnya, yakni Kaisar Romawi. Lalu oleh Sultan Saljuk diperintah untuk membayar jizyah. Lalu beberapa hari kemudian dinasti Saljuk mulai melemah dan akhirnya berdirilah kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah kerajaan pada abad ke-8 di mana pada masa Turki Utsmani yang pertama penyerangan ke Konstantinopel yakni Bayazid. Namun pada saat pengepungan Konstantinopel terdapat pasukan Mongol Timur Leng yang mengancam kerajaan Bayazid dan akhirnya Bayazid mengalihkan pasukannya dan melawan tentara Mongol. Akan tetapi Bayazid kalah dan akhirnya tewas. Yang kedua dilakukan oleh Sultan Mufrad II. Pada masa ini, saat mau melakukan penyerangan ke Konstantinopel, Kaisar Romawi membuat fitnah yang sangat kejam terhadap kaum Utsmani dan akhirnya Sultan Murad II gagal untuk melakukan penyerangan ke Konstantinopel. Yang ketiga Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal dengan Mehmed Han. Di kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel dapat ditaklukkan yakni dengan strategi yang luar biasa. Pertama, beliau mengamankan wilayah kekuasaannya dengan mengadakan konsolidasi. Setelah itu beliau melatih 250.000 mujahid siap tempur dengan mengatasnamakan jihad di jalan Allah, serta mengingatkan pujian Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang artinya, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan pada saat itu. Dengan hadis tersebut, semakin kuatlah kaum Utsmani untuk berjihad. Setelah itu beliau membangun benteng Bosporus sebagai titik strategis untuk melakukan kelancaran dalam menyerang kota Konstantinopel. Bukan hanya itu saja, beliau Sultan Muhammad Al-Fatih membuat meriam raksasa yang dibantu oleh insinyur Uban yang mampu menembak peluru seberat 800 pon dan 12.000 pon. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan 140 kapal perang dan 320 perahu dikarenakan Konstantinopel berdekatan dengan laut. Saat pengepungan dilakukan, Kaisar Romawi meminta bantuan ke negara-negara Kristen Eropa, namun tidak ada tanggapan dari mereka dikarenakan ada masalah internal dalam agama Kristen mereka. Akhirnya melalui strategi yang hebat antara angkatan darat dan angkatan laut, di mana angkatan laut menyerang dari belakang benteng sehingga armada darat dapat menghancurkan pintu gerbang Konstantinopel, dan terjadilah peperangan yang sangat sengit. Akhirnya tertancaplah bendera kemenangan. Lalu turunlah Sultan Muhammad Al-Fatih dan dari kudanya dan langsung bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Konstantinopel dirubah namanya di Istanbul yang artinya kota Islam.
Bab selanjutnya yakni runtuhnya Turki Utsmani. Setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang terus-menerus. Pada abad ke-17 dan 18 Masehi, terjadilah masa-masa drastis hingga akhirnya benar-benar jatuh di abad ke-20 Masehi. Beberapa penyebab keruntuhannya Turki Utsmani. Ini ada 6 faktor di antaranya. Yang pertama, wilayah kekuasaannya yang terlalu luas. Yang kedua, penduduknya yang heterogen. Yang ketiga, lemahnya penguasa. Setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni, penguasa-penguasa selanjutnya semakin lemah hingga menjadi Republik Turki. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara jenis Sari. Yang keenam, ekonomi merosot. Mengapa ekonomi kok bisa merosot? Itu disebabkan peperangan demi peperangan yang tak kunjung usai. Perekonomian Turki Utsmani merosot tajam, banyak biaya perang harus dikeluarkan, sedangkan dalam kondisi perang pemasukan dipastikan berkurang. Akibatnya keamanan dan kenyamanan tidak terjaminkan. Nah, disitulah 6 faktor yang membuat runtuhnya Turki Utsmani sehingga menjadi Republik Turki. Nah, disitulah 6 faktor yang membuat runtuhnya Turki Utsmani sehingga menjadi Republik Turki. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.